bahwa inti pokok dari kita mempelajari hukum acara perdata itu adalah terkait penyelesaian suatu permasalahan hukum. Yang perlu Anda ketahui, permasalahan hukum itu tidak hanya persengketaan saja. Oke, seperti permasalahan hukum yang konsepnya permohonan nikah beda agama, kemudian permohonan dispensasi menikah, permohonan ganti nama, itu tetap harus melalui proses peradilan dengan pengajuan permohonan ke pengadilan negeri. Tetapi kalau kita melihat berkaitan dengan proses penyelesaian perkara, yaitu yang di dalamnya ada suatu persengketaan, maka perlu kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa itu tidak hanya melalui jalur litigasi saja, tetapi terdapat juga penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Nah, kalau kita mempelajari hukum acara perdata, pada dasarnya kan yang kita pelajari ini adalah tata cara beracara di peradilan perdata. Tetapi perlu kita ketahui terlebih dahulu, ketika kita beracara itu hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa, masih ada jalur yang lebih baik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu jalur non-litigasi. Seperti contoh mediasi, negosiasi. Padahal kalau kita melihat, Anda mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan negeri, sengketa keperdataan, itu pada agenda sidang perdana atau sidang pertama pasti akan diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Oh ya, mohon maaf, apa namanya? Presensi sudah saya buka di OJW ya, karena ini kita punya. Mohon untuk bisa presensi terlebih dahulu di OJW supaya nanti tidak lupa. Dan saya menginformasikan terlebih dahulu, karena ini bulan Ramadan, bulan puasa, jam kerja untuk perkuliahan dimulai jam 8 pagi. Tapi setelah Lebaran nanti tetap seperti biasa. Oke, kita kembali ke materi. Mohon yang tadi saya sampaikan untuk dijadikan perhatian. Berkaitan dengan Pak tadi ya, sampai ke penyelesaian sengketa. Inti pokok dari adanya suatu persengketaan itu adalah masalah selesai. Tidak semua permasalahan hukum berkaitan dengan persengketaan itu selesai harus dengan melalui putusan pengadilan. Perlu Anda ketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan itu jauh lebih efektif, lebih efisien juga berkaitan dengan waktu dan biaya. Karena kalau Anda mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan negeri, yang mana itu akan menempuh waktu atau memakan waktu yang lebih lama daripada Anda mengajukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Gugatan keperdataan itu paling tidak bisa 4 bulan lebih. Padahal kalau Anda menempuh jalur non-litigasi, ketika berhasil itu bisa saja 1 hari sudah berhasil.
tergantung bagaimana Anda melakukan negosiasi dengan pihak lawan, tergantung bagaimana Anda melakukan mediasi, mengoptimalisasi penyelesaian perkara-perkara perdata ini melalui jalur mediasi. Itu tergantung pada itu semua. Jika Anda bisa mengoptimalisasi melalui jalur mediasi, ataukah Anda pandai bernegosiasi dengan pihak lawan, itu akan lebih cepat selesai. Dan yang perlu Anda ketahui, kalau di dalam hukum pidana itu dikenal paradigma ultimum remedium. Itu juga berkaitan dengan perdata juga. Yang dalam hal ini ketika ada suatu persengketaan perdata, itu akan diselesaikan itu jauh lebih baik melalui non-litigasi terlebih dahulu, dan ketika sudah tidak dapat dilakukan upaya non-litigasi, barulah ditempuh melalui jalur litigasi terkait penyelesaian perkara perdata tersebut. Nah, yang hari ini akan kita bahas itu berkaitan dengan perkara-perkara perdata. Yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan sengketa keperdataan, itu tidak hanya menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri. Mungkin sudah saya sampaikan atau belum ya, berkaitan dengan kasus perdata. Perdata itu ada perdata khusus, ada perdata keagamaan, dan ada perdata umum. Ini yang perlu Anda ketahui. Saya menganggap ini sebuah papan tulis. Karena kalau ngajar nggak ada papan tulis itu nggak enak, makanya daring itu ya agak terbatas ruang gerak kita. Perdata ini pada dasarnya ada perkara perdata umum, perkara perdata di bidang keagamaan, dan perkara perdata khusus. Ini yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu sebelum Anda mempelajari terkait perkara-perkara perdata. Karena ketika kita melihat bahwa berkaitan dengan perkara-perkara keperdataan ini sangat mempengaruhi kompetensi absolut ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Tidak mungkin Anda mengajukan gugatan perkara keperdataan yang tunduk pada keagamaan. Saya tambahkan perkara keperdataan, yaitu keagamaan Islam atau Muslim. Ketika ada suatu perkara perdata Muslim yang tunduk pada hukum Islam, tidak mungkin Anda mengajukannya di pengadilan negeri. Ini jadi pada dasarnya adanya perbedaan-perbedaan perdata ini perlu Anda ketahui, ini berkaitan dengan perkara ini tunduk pada hukum. Pasti Anda berpikiran apa ada atau perkara perdata Islam. Yang perlu Anda ketahui bahwa perkara perdata di bidang keagamaan itu ada. Contohnya apa? Ekonomi syariah, perbankan syariah, perkara waris Muslim yang tunduk pada hukum Islam. Terus apa lagi? Cerai Muslim, sengketa wakaf
sengketa wakaf ini hampir sama dengan sengketa tanah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa yang dijadikan persengketaan di sini itu biasanya harta yang diwakafkan ini digunakan tidak sebagaimana mestinya yang tersebut di dalam ikrar wakaf. Dasarnya dari ikrar wakaf ini. Tidak menutup kemungkinan, oh ini apa namanya, ada tanah diwakafkan. Tetapi tanah diwakafkan ini yang seharusnya dibuat untuk sekolah, malah dibuat untuk toko, malah dibuat untuk kos-kosan. Sehingga ketika terjadi seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul suatu persengketaan. Ini hampir sama dengan sengketa tanah. Ini ada tanah-tanah wakaf, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, sebagai mana yang tersebut di dalam ikrar wakaf. Kalau Anda seperti itu, kalau Anda mengajukan gugatan ke peradilan umum, apa yang akan terjadi? Gugatan akan NO atau tidak dapat diterima. Maka dari itu Anda harus bisa membedakan berkaitan dengan perkara-perkara keperdataan yang berbeda-beda ini. Supaya Anda mengerti ketika Anda dihadapi permasalahan berkaitan dengan sengketa wakaf, tidak mungkin Anda mengajukan ke pengadilan umum. Itu yang perlu Anda ketahui. Kalau sampai Anda seperti itu, berarti Anda tidak memperhatikan pada saat perkuliahan. Saya mau ngecek sebentar apa. Oh, tetap masih banyak yang on off kan. Ya ini resiko dari kuliah tadi. Semoga Anda juga memperhatikan apa yang saya sampaikan. Insya Allah kuliah minggu depan akan kita laksanakan secara luring ya, di kampus supaya lebih optimal dan supaya Anda lebih memahami, karena perkuliahan daring itu memang banyak kendala juga. Kita lanjutkan berkaitan dengan perkara-perkara perdata. Ada perkara perdata umum, ada perkara perdata di bidang keagamaan, dan ada perkara perdata khusus. Kalau berkaitan dengan perkara perdata keagamaan, agama Muslim contohnya, saya yakin Anda sudah memahami, Anda sudah mengerti. Tetapi yang perlu Anda bedakan di sini adalah perkara perdata umum dan perkara perdata khusus. Tapi ini di sini akan saya beri contohnya. Ya kurang lebih contohnya ini. Tapi masih ada banyak juga berkaitan dengan sengketa hibah dan lain sebagainya. Kalau ditulis semua kayaknya cukup. Nah, yang perlu Anda ketahui dalam perkara perdata umum ini sangat berbeda dengan perkara perdata khusus. Dulu sudah saya sampaikan bahwa di dalam hukum ada asas yang perlu Anda ketahui, yaitu asas lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Kalau kita melihat perkara-perkara perdata umum itu mayoritas diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Seperti contoh perkara apa? Wan prestasi. Ada perkara lagi yaitu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Cerai non-muslim.
dan juga waris. Perkara wan prestasi, perbuatan melawan hukum, cerai non-muslim, waris non-muslim, pada dasarnya itu hampir sama dengan perkara-perkara yang ada di keperdataan. Kok bisa seperti itu? Cerai non-muslim dengan cerai muslim, sama-sama cerainya, toh. Tetapi beda kompetensi absolutnya. Waris muslim dengan waris non-muslim, sama-sama perkara waris, tetapi beda kompetensi absolutnya. Nah, yang perlu Anda ketahui, perkara wan prestasi di dalam ekonomi syariah dengan akad seperti contoh mudharabah dan lain sebagainya itu bisa merupakan suatu perkara wan prestasi. Tetapi ketika itu berkaitan dengan ekonomi syariah, bisa menjadi kompetensi absolut atau menjadi kewenangan dari pengadilan agama dalam hal penyelesaian sengketa tersebut. Karena dia apa? Dia tunduk pada hukum Islam. Dilakukannya melalui akad yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Sehingga ketika dia tunduk pada hukum Islam, terjadi suatu permasalahan hukum, maka diselesaikannya di pengadilan agama. Pada dasarnya, keberadaan pengadilan agama ini merupakan dalam hal mengakomodir kepentingan warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang mana tunduk pada hukum Islam, karena mayoritas penduduk negara Indonesia itu beragama Islam. Dan perlu Anda ketahui, berkaitan dengan hukum keislaman itu yang sangat kental berkaitan dengan hukum Islam berada di daerah istimewa Aceh. Karena di daerah istimewa Aceh itu, makanya dia disebut sebagai daerah istimewa karena dia di dalam menerapkan hukumnya itu lebih menonjolkan penegakan hukum Islam. Kalau di sana orang mencuri dicambuk, dirajam, orang berbuat zina kalau di sini dipenjara. Walaupun kalau sekarang kita melihat dengan adanya restoratif justice, seseorang yang semula menjadi pelaku suatu tindak pidana bisa tidak dikenai sanksi pidana asalkan adanya pemulihan korban. Tapi kalau di Aceh seperti itu langsung dilakukan penegakan hukum. Biasanya kalau zina itu dicambuk berapa kali? 100 kali. Ini yang Anda harus bisa membedakan berkaitan dengan suatu perkara itu tunduk pada hukum Islam atau hukum perdata. Itu kalau dalam agama Islam, semua itu didasarkan pada akadnya. Ketika Anda membuat akad, ketika Anda membuat kesepakatan dengan pihak, itu tunduk pada hukum. Yang dalam hal ini bukan berarti orang Muslim dengan orang Muslim kemudian dia membuat perjanjian yang tunduk pada BW harus diselesaikan di pengadilan agama. Tidak seperti itu. Kalau orang Muslim dengan orang Muslim, ketika dia membuat akad yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tunduk pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketika terjadi suatu permasalahan hukum, itu tunduk atau diselesaikan pada peradilan umum yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini yang Anda harus bisa membedakan ya. Terus kemudian berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum. Apakah ada perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam
perkara perdataan keagamaan. Ini contohnya berkaitan dengan ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu bukan suatu perjanjian kalau menurut saya, karena itu ada akranya. Ketika nazir atau orang yang mengelola harta wakaf itu tidak melakukan sebagaimana mestinya, tidak melakukan atau mengelola sebagaimana di dalam akta ikrar wakaf, bisa saja seperti contoh, kalau dulu sudah pernah saya sampaikan ya di kasus keluarga saya itu wakaf tanah tapi tanahnya mau dijual. Itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tetapi ketika terjadi seperti itu, walaupun itu perbuatan melawan hukum, itu tunduk pada hukum Islam karena ada yang namanya akta ikrar wakaf. Ketika tunduk pada hukum Islam terjadi seperti itu, maka itu menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama dalam menangani suatu perkara tersebut. Ini suatu dasar yang sangat perlu untuk Anda ketahui terlebih dahulu sebelum Anda mempelajari berkaitan dengan perkara-perkara perdata. Anda harus bisa membedakan. Oh, ada perkara seperti ini akan saya bawa kemana? Ada perkara sengketa waris, pewarisnya Muslim, ahli warisnya Muslim, akan diselesaikan di mana? Karena belum pernah ada klien saya itu dalam perkara sengketa waris, yang mana pewarisnya itu beragama Islam dan ahli warisnya beragama Islam, tetapi digugatnya di pengadilan negeri. Saya kurang tahu kenapa kok apa yang menjadi pikiran dari lawyernya lawan itu, kenapa dia bisa menggugat di pengadilan. Padahal sudah jelas-jelas bahwa pewarisnya Islam, ahli warisnya Islam, dia tunduk pada hukum Islam. Ketika terjadi suatu persengketaan waris, maka itu tunduk pada hukum Islam dan diselesaikan melalui pengadilan agama. Yang perlu Anda ketahui, pengadilan agama itu walaupun namanya pengadilan agama, tetapi itu lebih mengkhususkan lagi berkaitan dengan perkara-perkara di bidang keagamaan orang Muslim. Memang namanya pengadilan agama, bisa saja agama di negara Indonesia yang diakui ada setidaknya 7. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Ada di situ, ada 7, tetapi namanya hanya pengadilan agama saja. Harusnya lebih tepatnya pengadilan Muslim. Karena kita di dalam menyelesaikan perkara di bidang peradilan agama itu lebih kepada tunduk pada hukum Islam. Dan perkara-perkara yang tunduk pada hukum Islam. Oke, kita lanjutkan. Terus kemudian berkaitan dengan perkara-perkara perdata khusus. Mungkin Anda pernah mendengar, belum pernah mendengar mungkin. Kok ada perkara perdata khusus? Bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa berkaitan dengan perkara perdata khusus itu adalah perkara-perkara perdata yang tunduk pada hukum, di mana hukumnya tersebut diatur secara khusus di dalam undang-undang yang mengatur secara khusus. Kalau tadi perkara perdata keagamaan tunduk pada hukum Islam, diatur secara khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dan bahkan kalau kita melihat ya, perkara cerai Muslim dan non-Muslim itu ada perbedaan. Kalau kita melihat cerai non-Muslim itu pasti semua gugatan cerai. Baik penggugatnya laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau di dalam perkara perdata keagamaan, dalam perkara perceraian itu juga dikenal adanya permohonan cerai talak, yang mana dalam hal ini permohonan cerai talak itu adalah suatu permohonan cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki.
Dan yang perlu Anda ketahui, ketika sudah diputus oleh majelis hakim bahwa diputus cerai, si X dan si Z bercerai melalui adanya permohonan cerai talak. Setelah itu akan ada yang namanya ikrar talak. Ikrar talak itu harus dibacakan terlebih dahulu. Dan masih ada nafkah dan nafkah mut'ah dan lain sebagainya. Kalau di dalam agama Islam dikenal adanya seperti itu. Itu karena apa? Karena kita bersumber dari Al-Quran. Kita bersumber dari hukum Islam. Kalau kita bersumber dari hukum Islam, penerapan hukum Islamnya ya harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Inilah yang menjadikan perkara perdata di bidang keagamaan ini merupakan perkara perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh peradilan umum. Karena dia tidak tunduk pada hukum yang bersifat umum, yang dalam hal ini yaitu dituntut pada KUH perdata, walaupun pada dasarnya implementasinya juga masih menerapkan beberapa pasal-pasal di dalam KUH perdata. Itu hanya sebagai penguat, yang mana lebih condongnya lagi ketika terjadi suatu permasalahan hukum itu lebih condong kepada penyelesaian hukum-hukum syariah kalau dalam perkara perdata keagamaan. Tapi kalau dalam perkara perdata umum kita hanya tunduk pada kitab undang-undang hukum perdata yang pasalnya itu ada ribuan gitu. Tetapi ada beberapa pasal-pasal tertentu yang Anda harus memperhatikan. Nah, kita kembali ke perkara perdata khusus. Sebenarnya apa sih perkara perdata khusus? Perkara-perkara perdata yang diatur di dalam undang-undang yang khusus. Karena ada asas tadi sudah saya sampaikan, lex specialis derogat lex generalis, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Kalau kita melihat di dalam perkara pidana, ada perkara pidana biasa, ada perkara pidana khusus. Mungkin Anda melihat orang korupsi 100 juta kok masuk pidana khusus. Tetapi orang membunuh kok malah masuk pidana biasa. Padahal kita melihat akibat hukumnya sangat berat. Ini yang perlu Anda ketahui, kenapa kok bisa membedakan antara pidana khusus dengan perkara pidana umum, pidana biasa. Itu tergantung pada pasal yang dilanggar. Pasal pembunuhan yang dilanggar pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi pasal tindak pidana korupsi yang dilanggar di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Inilah yang membedakan, karena apa? Karena diatur secara khusus di dalam undang-undang, maka ada suatu perbedaan antara pidana umum dengan perkara pidana khusus. Itu biasanya kalau kita melihat di dalam putusan pengadilan, perkara pidana khusus itu dengan pit-sus. Kalau pidana umum pit-b, pidana biasa. Karena yang dilanggar pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tapi yang perlu Anda ketahui, ini yang agak membuat rancu itu di dalam perkara pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, oke, melanggar pasal 310 KUHP. Tapi ada juntunya, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika perkara pencemaran nama baik ini dilakukan dengan sarana media elektronik. Atau dengan kata lain, Anda melakukan pencemaran nama baik kepada orang lain melalui media sosial, melalui WA, melalui Facebook, melalui Twitter. Lalu apakah ada perkara pencemaran nama baik yang dilakukan tanpa adanya suatu media? Tentu ada. Itu biasanya dilakukan ketika pidato mencemari nama baik. Sehingga ketika Anda pidato mencemari nama baik, itu bisa dituntut suatu perkara pencemaran nama baik.
yang tunduk pada kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, tunduk pada pasal 310 KUHP. Begitu juga di dalam perkara keperdataan. Yang perlu Anda ketahui di dalam perkara perdata, baik perdata umum atau perdata khusus, itu hampir sama dengan perkara di dalam perkara pidana. Kalau kita melihat dalam putusan yang dijatuhkan, perkara perdata umum pasti PDT.G. Nah, ini yang Anda harus bisa membedakan ya. Kalau dalam perdata, dalam putusan itu yang membedakan antara itu putusan atau penetapan pengadilan. Karena Anda harus bisa, dulu sudah saya sampaikan belum ya, berkaitan dengan perdata dengan gugatan dengan permohonan. Oh, ini sudah saya sampaikan ini dulu. Berkaitan dengan permohonan dan gugatan keperdataan, bahwa permohonan itu produk hukumnya ketika Anda mengajukan permohonan itu adalah penetapan pengadilan. Di dalam penetapan pengadilan itu pasti nomornya adalah PDT.P. Kenapa kok PDT.P? Perdata titik P-nya itu adalah permohonan. Permohonan yang diajukan kepada pengadilan negeri terkait suatu penyelesaian permasalahan hukum tertentu. Dan bahkan permohonan ini tidak hanya berkaitan dengan, ini Anda bisa melihat di PPT saya ada izin menikah, terus ganti nama. Berkaitan dengan permohonan itu ada juga permohonan bahwa misalnya ya, kalau orang Jawa itu kan ada yang nama yang saat ini dengan nama bayi, jeneng tuwo. Mungkin yang dari orang Jawa pernah mendengar seperti ini. Biasanya seperti ini bisa menjadikan suatu permasalahan. Nah, ketika ini jadi suatu permasalahan hukum itu biasanya munculnya ketika melakukan jual beli tanah. Nah, kok namanya diaktif dengan nama yang ada di dalam sertifikat tanah itu berbeda. Ini bisa mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang menyatakan bahwa kan Bejo dan Untung ini adalah orang yang sama. Dan bahkan kalau di Kalimantan, ya, saya pernah berdiskusi dengan hakim di Kalimantan. Ini biasanya permohonan yang sangat banyak itu seperti ini. Permohonan yang diajukan bahwa si X dan si Z ini adalah satu orang yang sama. Dan ini biasanya digunakan untuk mau menikah. Karena banyak sekali orang luar negeri itu mau menikah dengan orang-orang yang berada di atau suku asli dari suku Kalimantan. Ketika dia akan menikah dengan orang suku asli Kalimantan, biasanya muncul masalah, lah kok namanya di paspor dengan namanya di akte kelahiran mungkin itu kok berbeda. Ketika seperti itu, maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan negeri, karena biasanya seperti ini dilakukan nikahnya di negara Indonesia, dan juga harus mengajukan berkaitan dengan surat pengantar dari kedutaan besar terlebih dahulu. Maka dari itu, ketika Anda membuat dokumen hukum, antara akte kelahiran dengan ijazah pun itu jangan sampai berbeda. Karena berbeda sedikit pun jadi suatu permasalahan. Biasanya kalau orang-orang Indonesia itu ya, di akte tidak memunculkan nama marga, tetapi di ijazah malah ada nama marganya. Atau mungkin di dalam akte itu ada nama marganya, di ijazah tidak ada nama marganya. Ini bisa jadi suatu permasalahan. Bisa saja Anda di dalam akte ada nama marga Anda, tapi ketika Anda melakukan jual beli tanah, nama marga Anda tidak Anda masukkan. Ketika seperti ini,
Anda bisa mengajukan permohonan ke pengadilan negeri berkaitan dengan menetapkan bahwa orang ini adalah orang yang sama. Tapi dulu saya pernah ada perkara seperti itu. Itu tanpa menggunakan permohonan dari pengadilan negeri ya. Itu bisa. Hanya dengan pernyataan saja. Tetapi lebih afdolnya kalau orang bilang harus melalui permohonan. Tetapi waktu dulu saya pernah itu di dalam perkara jual beli tanah. Nama di akte dengan nama di sertifikat berbeda. Bahkan KTP dengan sertifikat pun berbeda. Ini untuk suatu permasalahan yang seharusnya ini sudah diajukan melalui permohonan ke pengadilan negeri, tapi waktu saat itu hanya membuat pernyataan saja dikabulkan oleh BPN terkait perpindahan hak atas tanahnya. Oke. Kemudian berkaitan dengan gugatan keperdataan. Yang produk hukumnya adalah berupa putusan pengadilan. Itu biasanya di nomor putusan itu PDT perdata gugatan. Pasti di dalamnya ada suatu persengketaan. Dan yang perlu Anda ketahui, kalau permohonan itu hanya diajukan oleh satu pihak saja, yaitu pihak pemohon. Permohonan izin menikah. Anak di bawah umur. Permohonan ganti nama yang mengajukan hanya satu saja. Satu pihak yaitu pemohon. Tapi kalau di dalam gugatan keperdataan itu yang mengajukan pasti pihak lebih dari satu. Setidak-tidaknya minimal dua, yaitu ada pihak penggugat dan ada pihak tergugat. Ini yang perlu Anda ketahui, bahwa di dalam gugatan berkaitan perkara keperdataan itu bisa pihaknya lebih dari dua. Yaitu apa? Adanya pihak ketiga yang masuk di dalam suatu perkara. Adanya intervensi. Masuknya pihak ketiga di dalam suatu perkara keperdataan. Baik pihak ketiga sebagai penjamin, ataukah pihak ketiga memiliki kepentingan hukum tersendiri, ataukah pihak ketiga ini memiliki kepentingan hukum yang sama dengan salah satu pihak. Itu berkaitan dengan intervensi. Bisa saja itu terjadi di dalam perkara perdata. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh, ini tadi. Berkaitan dengan perkara perdata khusus. Bahwa adanya perkara perdata khusus ini timbul karena adanya undang-undang yang mengatur secara khusus berkaitan dengan perihal keperdataan. Seperti contoh, ada yang bisa menyebutkan? Masih tidur semua nih kayaknya habis sahur. Ya alhamdulillah ini sudah ada penambahan warga yang off cam, on cam. Setidaknya ada berapa ini? 11 lah. Tapi tidak apa-apa. Semoga Anda tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan saya. Memang resikonya kuliah daring itu seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan perkara perdata khusus. Jadi perkara perdata khusus ini perkara-perkara perdata yang diatur di dalam undang-undang yang khusus, hukum yang khusus
mengatur terkait suatu permasalahan hukum tertentu. Seperti contoh berkaitan dengan pilot dan PKPU. Apa itu pilot dan PKPU? Kepailitan itu adalah berkaitan dengan sita umum atas kekayaan debitur dikarenakan debitur ini memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, di mana krediturnya itu lebih dari satu. Dengan keadaan dia tidak membayar utangnya. Sehingga persyaratan-persyaratan kepailitan sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi. Maka debitur dapat diajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pengadilan sudah beda lagi. Walaupun pada dasarnya pengadilan niaga itu tunduk pada peradilan umum, berada di bawah peradilan umum. Seperti contoh kalau di pengadilan Jakarta Pusat, pengadilan negeri Jakarta Pusat juga menangani, di dalamnya ada perkara pengadilan niaga. Tetapi kompetensi absolutnya berbeda. Anda mengajukan permohonan pernyataan pailit walaupun di situ di PN Jakarta Pusat, tetapi Anda mengajukannya bukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tapi mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Anda akan equal atau tidak dapat diterima karena itu melanggar kompetensi absolut, bahwa Anda mengajukan permohonan pernyataan pailit harusnya di Pengadilan Niaga, bukan di Pengadilan Negeri. Walaupun Pengadilan Niaga berada di bawah peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Yang perlu Anda perhatikan berkaitan dengan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Dan ini perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu perkara yang khusus diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana pengajuan permohonan pernyataan pailit itu harus menggunakan jasa ahli hukum atau advokat. Ini hal penting. Karena perkara kepailitan tidak seperti perkara-perkara keperdataan pada umumnya. Walaupun kalau kita melihat perkara kepailitan kan pasti di dalamnya ada utang piutang, pasti berkaitan dengan adanya utang piutang, dan utangnya sudah jatuh tempo. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, bahwa perkara kepailitan ini tidak seperti dari perkara-perkara perdata umum. Karena ini berkaitan dengan apa? Sita umum atas kekayaan debitur. Dan ketika debitur dinyatakan pailit, maka debitur tidak memiliki kekuatan apapun terhadap hartanya. Dan yang perlu Anda ketahui, yang dapat dinyatakan pailit itu tidak hanya perusahaan atau PT, tetapi tidak menutup kemungkinan yang dinyatakan pailit itu adalah orang per orang. Nah, ini biasanya kalau Anda mau nyalek ya, nyalek atau nyalon bupati paling sering. Nyalon bupati, ketika Anda mau nyalon bupati, nyalon gubernur, itu pasti ada pernyataan bahwa Anda itu tidak pernah dinyatakan pailit. Ini merupakan suatu permasalahan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang mana yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu perkara perdata khusus diatur di dalam undang-undang yang khusus, sehingga pengadilannya juga pengadilan yang dikhususkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan perdata yang diatur secara khusus di dalam undang-undang. Selain itu apa lagi? Ada berkaitan dengan sengketa kekayaan intelektual. Bahwa berkaitan dengan perkara hak kekayaan intelektual, ada apa saja? Ada
paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, ada rahasia dagang. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Perkara-perkara hak kekayaan intelektual ini itu hampir semua itu diselesaikan di pengadilan niaga. Yang tidak diselesaikan di pengadilan niaga hanyalah perkara rahasia dagang. Perkara rahasia dagang ini diselesaikan di pengadilan negeri. Tetapi perlu Anda ketahui terlebih dahulu, perkara hak itu tidak serta-merta itu perkara keperdataan saja. Oke, berkaitan dengan sengketa keperdataan. Karena apa? Karena ada kerugian akibat adanya pelanggaran HAKI. Tetapi dengan adanya pelanggaran HAKI, ini bisa saja di dalamnya itu melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Karena di dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, ya ada undang-undang hak merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Di dalamnya diatur terkait ketentuan pidananya. Maka dari itu Anda harus hati-hati. Ketika ada suatu permasalahan pelanggaran HAKI, apakah ini akan dilakukan penyelesaian secara kasus keperdataan atau pemidanaan saja. Dan yang perlu Anda ketahui, kalau di dalam perkara pemidanaan itu tidak menutup kemungkinan adanya ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang merugikan itu tadi kepada korban. Dan yang berperkara di sini bukan hanya penggugat dan tergugat. Kalau dalam pidana tidak dikenal adanya penggugat dan tergugat. Tetapi di dalam pidana itu adalah korban dan terdakwa. Itu kalau sudah sampai di dalam pengadilan. Nah, dalam perkara pidana, kepentingan hukum korban ini diwakilkan oleh jaksa penuntut umum, karena ini yang dilanggar adalah hukum publik. Hukum pidana itu adalah hukum publik. Kalau hukum perdata adalah hukum privat, berkaitan dengan orang dan perorangan. Walaupun pada dasarnya di dalam perkara keperdataan itu tidak menutup kemungkinan di dalamnya diselipkan adanya hukum publik yang dilanggar. Karena apa? Seperti tadi, di dalam undang-undang hak cipta, di dalam undang-undang merek, itu diatur di dalam undang-undang yang khusus, yang mana di dalamnya juga memuat terkait ketentuan hukum pidana. Nah, ini berkaitan dengan ini tadi, saya tulis saja perniagaan. Dan di dalam undang-undang yang khusus ini juga mengatur berkaitan dengan perkara perdata khusus di bidang sengketa likuidasi bank. Ini juga menjadi kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan niaga. Perkara-perkara perniagaan ini menjadi kompetensi absolut dan dari pengadilan niaga. Yang perlu Anda ketahui, perkara perdata khusus tidak hanya ini saja, tidak hanya kepailitan, HKI, dan sengketa perniagaan lainnya. Tetapi perlu Anda ketahui, berkaitan dengan sengketa perniagaan, itu tidak menutup kemungkinan ada suatu perkara perdata khusus yang lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur terkait hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan. Ini merupakan suatu perkara perdata yang berbeda dari perkara perdata. Kalau Anda pernah mendengar perkara perselisihan hubungan industrial,
Perkara perselisihan hubungan industrial ini merupakan suatu perkara perdata yang berbeda dari perkara perdata umum. Bedanya kenapa? Karena peradilannya pun berbeda. Ketika Anda berperkara berkaitan dengan hubungan industrial, maka diselesaikannya tidak di dalam pengadilan negeri, walaupun itu di pengadilan negeri, tapi lebih tepatnya di bawah pengadilan negeri ada yang namanya pengadilan hubungan industrial. Seperti contoh berkaitan dengan orang itu dimutasi atau di PHK tanpa sebab yang jelas, terus tidak dikasih pesangon, tidak dikasih gaji selama beberapa bulan berturut-turut, itu bisa menjadi suatu persengketaan. Nah, ketika seperti ini itu mengajukannya bukan gugatan keperdataan umum, tetapi gugatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menjadi kompetensi pengadilan hubungan industrial. Ini berkaitan juga dengan keperdataan. Ya kalau kita melihat ya mungkin hampir sama dengan perkara prestasi. Karena apa? Karena dalam pekerjaan itu suatu hubungan hukum yang timbul karena akibat dari perjanjian kerja yang dilakukan antara pemberi kerja dengan pekerja. Itu sudah pasti. Walaupun di dalam perjanjian sudah diatur, tapi ketika terjadi suatu permasalahan hukum itu bukan pada ranah gugatan prestasi, tetapi menjadi ranah gugatan keperdataan, yaitu berkaitan dengan gugatan hubungan industrial. Perusahaan karyawan menggugat perusahaan yang ini biasanya itu ada banyak ya. Satu karyawan menggunakan ribuan karyawan menggunakan satu mobil untuk menggugat perusahaan. Biasanya berkaitan dengan pesangon atau mungkin berkaitan dengan gaji. Nah, yang perlu Anda ketahui, kalau ketika perusahaan dinyatakan pilot, sedangkan banyak karyawan yang belum digaji, maka karyawan di sini termasuk sebagai kreditor. Dan ini tidak perlu Anda mengajukan gugatan hubungan industrial karena akan memakan waktu yang lebih banyak. Tapi Anda perlu saja dalam hal pencocokan utang dan juga pengurusan kepahilitan oleh kurator, Anda bisa menjadi seorang kreditor. Karena perusahaan memiliki utang kepada Anda. Utang apa? Utang belum memberikan gaji, belum memberikan tunjangan sebagaimana tersebut di dalam perjanjian kerja. Sehingga ketika perusahaan dinyatakan pilot dan perusahaan belum membayar utang-utang kepada para karyawannya, maka ketika dinyatakan pilot, hak dari karyawan ini diutamakan terlebih dahulu. Karena karyawan merupakan kreditur preferred di dalam hal perkara kepailitan. Dan itu pun juga diatur di dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa ketika perusahaan terjadi pilot, maka hak karyawan didahulukan. Yang dalam hal ini hak karyawan itu berkaitan dengan apa? Karyawan yang belum diberikan gajinya. Terus seperti contoh karyawan belum diberikan tunjangan. Itulah berkaitan dengan perkara-perkara perdata khusus yang perlu Anda ketahui. Karena di sini berkaitan dengan perkara perdata ini,
yang membedakan antara umum keagamaan dan muslim ini bisa menjadikan suatu hal yang penting karena berkaitan dengan apa? Kompetensi absolut dari pengadilan dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Ada perkara wakaf, orang ini wakaf harusnya buat tanah buat sekolah tapi masih buat ruko. Tanah buat yang harusnya buat sekolah tapi ternyata tanahnya dijual. Itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tetapi itu tidak Anda selesaikan di dalam perkara perdata umum. Karena yang namanya ikrar wakaf itu tunduk pada hukum Islam. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan hukum berkaitan dengan perwakafan tersebut, karena harta yang diwakafkan tidak gunakan sebagaimana mestinya, ketika terjadi suatu permasalahan hukum, maka itu menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama. Begitu juga perkara waris. Ada waris muslim dan muslim, tapi ternyata digugatnya di pengadilan negeri. Apakah itu bisa dikabulkan? Ya kalau kita melihat secara normatif, memang tidak bisa. Pasti NU karena berkaitan dengan pelanggaran kompetensi absolut atau tidak dipenuhinya kompetensi absolut di dalam gugatan. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa hakim itu juga manusia, tidak menutup kemungkinan hakim itu juga salah. Wah, ini perkaranya seperti ini, udah saya terima aja lah daripada saya nggak menangani perkara. Anda terima malah Anda kabulkan. Itu bisa menjadi suatu persengketaan, yaitu persengketaan kewenangan absolut atau kompetensi absolut suatu pengadilan dalam menangani suatu perkara keperdataan. Itu kan sebenarnya hal sepele. Hal sepele, tapi ketika Anda tidak memahami berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, itu suatu hal yang sangat bahaya. Seperti contoh yang dulu itu ada perkara PT UN kok malah diaduinya di peradilan umum. Akhirnya dihujat di mana-mana. Dan bahkan publik pun akan mempertanyakan, ini bagaimana ini? Majelis hakim kok asal aja menerima perkara. Makanya majelis hakim itu harus mengetahui. Itu saya sampaikan bahwa beda suatu penyakit itu beda obatnya. Beda permasalahan hukum, beda penanganannya. Tidak mungkin cerai muslim itu Anda gugat di pengadilan negeri. Tidak mungkin Anda mengajukan perkara sengketa kepailitan ke pengadilan negeri. Tidak mungkin Anda mengajukan sengketa kekayaan intelektual ke pengadilan negeri. Karena itu semua kepailitan dan sengketa kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan menjadi kompetensi absolut dari pengadilan niaga. Ini akan saya ulang secara terus-menerus berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif supaya Anda benar-benar hafal di luar kepala sampai Anda mungkin bosan. Tetapi itu adalah hal yang terpenting ketika kita mempelajari hukum acara. Dan masih ada banyak pemahaman salah kaprah ya. Dulu itu ada permohonan izin nikah beda agama itu artis sampai berita yang namanya artis ya sampai berita nasional berita gosip itu menyebutkan bahwa si X telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk izin nikah beda agama. Apakah seperti itu konsepnya? Tentu tidak. Karena apa? Permohonan dengan gugatan itu konsepnya berbeda. Walaupun di dalam cerai muslim, khususnya di dalam yang mengajukan itu adalah pihak laki-laki, dikenal adanya permohonan cerai talak. Tapi pada dasarnya permohonan cerai talak yang diajukan ini, konsepnya itu adalah sama dengan gugatan.
dan pihaknya pemohon dan termohon. Kalau konsep permohonan saja, pihaknya hanya pemohon saja. Permohonan pencatatan nikah beda agama. Ini juga suatu permasalahan hukum ya, karena tidak semua pengadilan itu mau mengabulkan, dan tidak semua kantor catatan sipil itu mau mencatatkan. Tetapi saya dulu pernah mendapatkan info bahwa pernikahan beda agama ini, kita mau mengajukan ke pengadilan negeri, itu harus dilaksanakan menurut salah satu agama, atau tunduk pada salah satu agama. Dan itu menurut saya itu sebenarnya hal yang sangat tidak masuk akal. Ini permasalahan hukum perdata loh. Karena apa? Satu Islam, satu non-Muslim. Dilaksanakan secara Islam sendiri. Sangat tidak masuk akal. Nggak mungkin orang beragama non-Muslim mengatakan kesalahan. Begitu juga sebaliknya. Dan ini pun kemarin menjadi suatu persengketaan di MK, kalau nggak salah amalnya itu malah ditolak. Berkaitan nikah beda agama. Orang itu berpendapat bahwa pernikahan beda agama itu seharusnya dilindungi secara hukum. Memang secara hukum nasional kita nggak dilindungi. Karena tidak ada yang mengatur secara jelas bahwa pernikahan beda agama itu boleh. Tapi kita harus ketahui bahwa hukum itu tidak hanya apa yang seharusnya. Kalau apa yang seharusnya, maka nikah beda agama itu tidak ada. Karena apa? Pernikahan atau perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama. Hukum agama, kalau nggak dilaksanakan secara hukum agama, berarti tidak sah. Normatifnya seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui berkaitan dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Pada kenyataannya nikah beda agama tetap dapat dilaksanakan, dan juga bisa terbit suatu produk hukum. Ini suatu permasalahan hukum yang sangat banyak tersebut, dan mohon maaf ya, kalau di negara Indonesia nikah Katolik dengan Kristen kan sebenarnya agamanya hampir sama ya, mungkin ada beberapa pemahaman yang berbeda, tapi itu dianggap nikah beda agama. Dan yang perlu Anda ketahui juga berkaitan dengan pernikahan itu, beda agama itu merupakan suatu perkawinan yang istimewa. Dia dicatatkan di dalam register tersendiri, dan juga perkawinan beda agama ini tidak dicatatkan secara nasional. Ini berdasarkan penelitian saya dulu pada tahun 2016-17an. Nikah beda agama itu hanya terregister pada kantor catatan sipil setempat saja, tidak terregister di secara nasional. Walaupun dikeluarkan juga produk hukum, yaitu akta perkawinannya. Ketika terjadi suatu perceraian, maka itu juga menjadi kompetensi absolut dari pengadilan. Orang beda agama. Itu yang perlu Anda perhatikan. Mungkin Anda bisa mengangkat ini sebagai skripsi berkaitan dengan pernikahan beda agama, suatu permasalahan. Apakah bisa penyelesaian pernikahan beda agama ini diselesaikan secara hukum? Secara normatif memang nggak bisa. Inilah yang perlu Anda ketahui, bahwa di dalam hukum itu ada yang namanya penelitian empiris. Bahwa hukum itu bukan hanya yang seharusnya, tapi yang senyatanya, apa yang terjadi di lapangan. Kita berbicara apa yang terjadi di lapangan. Orang mencuri roti, kalau kita melihat secara hukum dia kena pasal pencurian, maka dia harusnya dihukum. Tapi kenyataannya tidak. Itu bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice. Ini fakta empirisnya. Walaupun pada dasarnya restoratif justice ini juga dilindungi oleh peraturan dari Kejaksaan Agung. Dan bahkan ini kasus yang sedang mencuat,
kasus Rubicon yang Jotosi itu kemarin ada salah satu jaksa itu mengusulkan ini bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice. Tetapi perlu kita ketahui terlebih dahulu, restoratif justice itu tidak hanya sebatas apa yang Anda sampaikan atau apa yang diucap saja. Restoratif justice itu harus ada yang namanya pemulihan. Pemulihan ini tidak orang dijotosi sakit ya udah kita pulihkan sampai dia sembuh. Tidak hanya seperti itu saja. Ketika orang yang dijotosi ini menjadi tulang punggung keluarga, itu juga menjadi suatu hal yang Anda perlu pulihkan ketika Anda melakukan jotosi orang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan restoratif justice. Yang menurut saya restoratif justice ini masih banyak pemahaman-pemahaman dari para penegak hukum yang masih banyak yang keliru. Keliru dalam hal apa? Mengartikan restoratif justice. Terus perkara positif restoratif justice. Tidak hanya seperti itu. Kita harus melihat, kalau dulu pernah saya sampaikan dalam hukum pidana dikenal ajaran kausalitas. Hubungan sebab dan akibat. Sebab munculnya suatu tindak pidana. Dan apa akibat dari terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Kalau akibatnya orang itu menderita luka-luka berat dan tidak menutup kemungkinan menjadi lumpuh, itu akibat yang berat. Ketika seperti itu, perlu kita pertimbangkan lebih lanjut apakah ini bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice atau tidak. Oke, sudah pada presensi di OCW ya. Semakin sedikit yang on cam. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya